pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2022 telah diselenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT Amerika Afrika yang dihadiri oleh 49 pemimpin Afrika di Washington. Apa sih agenda tersebut dan apa saja yang dibahas di dalamnya? Yuk kita bahas langsung di Bacain Berita Buat Kamu episode 17. Ada apa di balik KTT Amerika Afrika? Agenda KTT merupakan agenda yang mencakup aspek kerjasama antara Amerika dan negara-negara Afrika yang berpartisipasi dalam KTT tersebut. Pada hari pertama, KTT diisi dengan serangkaian forum, yaitu Forum Pemimpin Muda Afrika dan Diaspora, Forum Masyarakat Sipil, serta Forum Perdamaian, Keamanan, Pemerintahan, Iklim, dan Kesehatan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin memperingatkan dalam pidatonya tentang peningkatan pengaruh Rusia dan Cina yang dapat mengguncang stabilitas. Adapun maksud sebenarnya dari mengguncang stabilitas adalah mengguncang stabilitas pengaruh kolonial Barat di Afrika. Hari kedua KTT dikhususkan sepenuhnya untuk pertemuan perusahaan-perusahaan Amerika dan Afrika beserta para delegasi ekonomi dengan tujuan mempelajari proyek dan investasi di Afrika. Dengan kata lain, pembahasan KTT pada hari itu dikhususkan untuk mempelajari bagaimana menjarah kekayaan Afrika yang sangat besar dan memfokuskan investasi perusahaan Amerika demi meraup keuntungan yang besar dan meningkatkan pengaruh Amerika dengan cara mengurangi ketergantungan pada investasi China dan Eropa. Hari ketiga KTT adalah pertemuan Presiden Amerika Joe Biden dengan para pemimpin dan delegasi yang diadakan dalam 5 sesi. Biden menyebutkan dalam pidatonya, Amerika berkomitmen secara penuh untuk membersamai Afrika. Amerika akan selalu memandu Afrika dengan ide-idenya karena tantangan global tidak dapat diselesaikan tanpa peran negara-negara Afrika. Biden mengumumkan hasil kesepakatan senilai 15 miliar dolar yang disahkan dalam Forum Bisnis Amerika Afrika. Mereka menginvestasikan 500 juta dolar untuk mengembangkan pelabuhan di Benin, mengalokasikan 350 juta dolar untuk mempromosikan ekonomi digital, 100 juta dolar untuk sektor keamanan, dan 75 juta dolar untuk mendukung demokrasi dengan memperkuat badan pemilu dan masyarakat sipil. Selain itu, 370 juta dolar juga dialokasikan untuk menyiapkan proyek, termasuk di dalamnya 100 juta dolar untuk mendukung proyek pertanian, 10 juta dolar untuk proyek kecil dan menengah, juga untuk penyediaan air bersih di benua tersebut. Biden berjanji untuk mendukung aksesi Uni Afrika ke dalam G20 sebagai anggota tetap. Ia mengundang mereka, Uni Afrika, untuk hadir dalam jamuan makan malam di Gedung Putih dan menggelar karpet merah untuk mereka. Amerika bertujuan menancapkan pengaruh pada negara-negara yang bukan pengikutnya dan memperkuat pengaruh pada negara-negara pengikutnya. Ide-ide Amerika yang selalu digembar-gemborkan dalam setiap KTT berupa demokrasi, hak asasi manusia, dan lainnya hanyalah sarana Amerika untuk memperluas dan memperkuat pengaruhnya. Amerika berusaha memperkuat otoritasnya di Afrika melalui sektor ekonomi seperti yang ditujukan dalam hasil KTT. Adapun dalam sektor politik, mereka menguasai sistem baik melalui kudeta ataupun pemilu. Dalam sektor militer, mereka mendirikan AFRICOM, United States Africa Command, pangkalan militer, dan mendidik para perwira agar menjual hati nurani mereka untuk melakukan kudeta ataupun revolusi. Sebagaimana yang dikutip oleh BBC, terdapat pesan tersirat bahwa Amerika berusaha mengejar ketertinggalan dari negara lain, termasuk di dalamnya Rusia dan Cina. Akan tetapi, tujuan asli Amerika adalah menginginkan hubungan strategis dengan Afrika yang memiliki peran utama dalam geopolitik. Konflik internasional di Afrika adalah konflik kolonial untuk menjarah kekayaan mineral, minyak, dan gas di Afrika yang sangat melimpah. Para koloni membiarkan penduduk Afrika dalam kelaparan dan sakit, dan membiarkan rakyat Afrika dalam keadaan yang kacau. Dengan keadaan yang seperti itu, penduduk Afrika tidak mengetahui cara untuk mencapai kebebasan dan kebangkitan. Pendudukan terhadap wilayah-wilayah strategis di Afrika, seperti Tanduk Afrika dan pantai Laut Mediterania yang berhadapan dengan Eropa, juga pada daerah-daerah tertentu akan membantu para penjajah dalam peperangan mereka untuk mencegah revolusi umat dan pendirian daulah Islam. Seperti Ethiopia yang digunakan penjajah untuk melawan Mesir dan Sudan. Perlu diingat bahwasannya lebih dari setengah jumlah penduduk Afrika adalah Muslim. Beberapa negara di dalamnya ada yang mampu untuk menjadi titik sentral dan berpeluang untuk menjadi daulah Islam, seperti negara-negara lembah Sungai Nil dan negara-negara Afrika Utara. Adapun negara-negara lainnya yang berada di sebelah barat
Tengah ataupun Timur Afrika, mereka bisa bergabung dengan negara-negara yang tadi, yaitu negara-negara Lembah Sungai Nil dan negara-negara Afrika Utara. Amerika sangat mempertimbangkan semua hal itu, maka semua telah masuk ke dalam tujuan KTT dan rancangan politik yang akan dilemparkan Amerika kepada Afrika. Demikianlah Amerika dengan segala motif yang dipunya. Dengan seluruh kepentingannya, ia bungkus dalam agenda KTT dengan negara-negara di Afrika.